tapi dari 33 provinsi. Kalau Pak Anies Kemendikbud juara 22 dari 22 kementerian gitu loh. Ini juga jadi masalah kan. Nah yang kami mau sampaikan ini adalah progres. Angka partisipasi murni kami 3,5, yang nasional cuma 2. Nah ini yang penting, progresnya. Kalau kita lihat semua progresnya DKI, makin lama tuh makin membaik. Nah karena yang datang juga banyak. Misalnya KJP Plus. KJP Plus untuk yang plus sekolah ya oke. Bagi kami bagaimana KJP ini betul-betul membantu siswa. Makanya sekarang kita lihat di Jakarta ya, ada nggak sih orang pakai sepatu butut, tas butut, baju butut? Nggak ada lagi. Ada nggak orang pas kenaikan tahun ajaran baru ke Pegadaian menggadaikan untuk minjem uang buat naik kelas? Nggak ada lagi. Bahkan sekarang orang sudah semangat. Kalau kuliah langsung dapat 18 juta. Malah tahun ini kami evaluasi, mungkin Jakarta butuh 25 sampai 30 juta. Nah kami ini mendidik anak-anak ini memakai kartu. Sekarang anak-anak kampung bangga belanja ke toko Gramedia pakai gesek katanya. Ini untuk menaikkan kepercayaan diri mereka. Itu batu tadi. Inilah edukasi yang kami maksud. Terima kasih. Paslon 1 kepada waktu 1 menit untuk bertanya. Disilakan. Terima kasih. Pak Anies, saya ingin bertanya, ada survei dari Koalisi Warga Jakarta Koalisi Warga Jakarta 2030, ternyata 98% dari survei tersebut menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap penyusunan RT RW rencana tata ruang wilayah ini boleh dikatakan tidak dilibatkan 98%. Berarti masyarakat tidak terlibat dan tidak mengerti akses tentang rencana tata ruang wilayah tersebut. Bahkan ada produk-produk hukum yang dibuat oleh Pergub. Contohnya 178 tahun 2015 tentang penataan kegiatan dalam pemanfaatan tata ruang. Kemudian ada lagi Pergub 139 2016 tentang RPTRA. Ada lagi 2010-2016 tentang kompensasi. Waktu habis paslon 1. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya Waktu habis, silakan paslon 1 kembali ke tempat. Sekali lagi paslon 1 silakan kembali ke tempat. Kami silakan paslon 1 silakan kembali ke tempat. Masyarakat kok enggak 98%. Waktu tidak bisa ditambah, tidak bisa ditambah. Mohon, kami mohon sekali lagi tepat waktu sesuai dengan durasi yang ditetapkan. Paslon 1, 2, dan 3 mohon tenang. Mohon Oke. tenang. Berikutnya, paslon 3, Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Bu Silvi. Soalnya tadi penjelasannya panjang, pertanyaan nggak keluar Bu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini, saya tahu maksudnya. Ya, pertanyaannya dimunculkan di awal ya tadi. Jadi begini, pertanyaan adalah bagi warga harus dilibatkan. Surveinya menunjukkan bahwa warga tidak terlibat. Benar sekali. Dan saya melihat ke depan pengelolaan perencanaan harus melibatkan warga. Pemilik kota ini adalah warga. Dan itu artinya pemimpinnya harus memberikan contoh berinteraksi dengan warga. Kalau pemimpinnya tidak berinteraksi dengan warga, jangan harap aparatur di bawahnya berinteraksi dengan warga. Dan ini satu. Terus yang kedua, di dalam penyusunan itu harus secara sistematis dibuat agar tiap RT, tiap RW, tiap kelurahan ada mekanisme rembuk. Dan rencana yang dibawa, Bapak Ibu sekalian,
kita akan menghadapi tantangan. Setiap kali bicara tentang RT RW, otomatis akan ada banyak kepentingan. Karena itu, semua rembuk, semua proses ini perlu melibatkan dua komponen. Pertama adalah fasilitator, pertemuannya difasilitasi. Jadi bukan pemerintah datang lalu mengundang mendengar, biasanya nanti rame. Fasilitator yang memfasilitasi. Yang kedua, pakar di bidangnya yang bisa memberikan contoh-contoh yang sudah dilakukan di banyak tempat lain, sehingga ketika antara pemerintah membawa rancangan, warga terlibat, ada fasilitator dan ada pakar yang memberikan contoh. Rencana itu yang kami akan lakukan untuk pelibatan publik dalam penyusunan RT RW di Jakarta 5 tahun yang akan datang. Tenang. Para pendukung paslon 3 tenang, kita akan lanjutkan. Baik, silakan paslon 1 untuk memberi jawaban paslon 3. Waktu Anda 1 menit 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Sama-sama kita menangkap kegundahan masyarakat. Itu pula yang sering disampaikan oleh warga kita, manapun berada. Mereka mengatakan kurang mendapatkan apresiasi, kurang didengarkan, dan tidak dilibatkan dalam proses panjang pembangunan di Jakarta ini. Sejatinya mereka adalah subjek, bukan hanya objek dari pembangunan. Oleh karena itu, dalam program unggulan kami melakukan pemberdayaan komunitas RT RW. Tujuannya adalah untuk melibatkan mereka secara aktif. Mereka yang memiliki pengetahuan tentang lingkungannya. Dan mereka memiliki banyak inisiatif untuk menghadirkan solusi bagi lingkungannya. Itulah mengapa kami benar-benar ingin menghadirkan sebuah paradigma pembangunan yang partisipatif. Dan dengan partisipasi rakyat, kita dapat melakukan banyak hal. Termasuk kita ingin meyakinkan lingkungan kita semakin aman lagi. Semua menjadi mata dan telinga yang baik, tetapi tanpa dibebani rasa takut kalau mereka ataupun dicurigai oleh pemerintah dan pemimpinnya sendiri. Inilah yang kita bangun. Insya Allah ke depan birokrasi kita semakin baik dan partisipasi masyarakat juga semakin baik. Itu akan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah semangat untuk kemajuan di kota Jakarta ini. Terima kasih. Cukup.